Sudah keluar tampilannya? PPT-nya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu. Kita lanjut untuk kuliah AKK ini di sesi yang saya sampaikan tentang fungsi pengawasan dan pengendalian. Penilaian tidak saya masukkan, nanti kita lihat. Oke ya. Ini terlihat? Ada tabel ini ya? Ya, Bu, terlihat. Oke, ya. Di sini ada tampilan fungsi dari manajemen ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat fungsi dari manajemen POAC, planning, organizing, actuating, controlling ya. Nah, di sini salah satunya kita sesi pada hari ini mempelajari tentang C-nya ya, controlling-nya ya. Nah, jadi di situ kalau kita melihat siklus dari fungsi manajemen itu sendiri, jadi dari perencanaan, pengorganisasian maupun actuating dan controlling ini merupakan satu kesatuan dari fungsi manajemen. Jadi manajemen itu kita sebut berjalan dengan baik jika 4 fungsi ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, dari harusnya di silabus sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar tentang P1, P2, P3. Nah, ini kita belajar P3-nya gitu ya. Walaupun mungkin katanya belum ya, yang P2 belum ya, belum disampaikan oleh dosen sebelumnya. Nah, jadi di sini kalau kita mencermati dari fungsi pengawasan pengendalian ini sendiri, sebenarnya merupakan satu fungsi yang melekat pada seorang pimpinan ya. Tuh, jadi dengan adanya pengawasan dan pengendalian, diharapkan kinerja di manajemen tersebut akan tertata dengan baik juga, gitu kan. Sebagaimana kita kalau di organisasi akan selalu membuat perencanaan, karena biasanya kalau di organisasi pemerintah kita dituntun membuat perencanaan RBA, gitu ya. Kemudian kalau di instansi pemerintah di Pemda apa namanya? APBD ya gitu ya. Nah, itu. Jadi kita membuat perencanaan dengan baik harusnya juga diikuti dengan pengendalian, pengawasan pengendalian juga yang baik ya, sehingga kita akan mencapai target yang sudah kita rencanakan di awal tadi dengan baik juga pastinya ya, tentunya harapan kita semua ya. Walaupun kemudian mungkin ada target-target yang belum bisa kita capai di yang sudah kita rencanakan sebelumnya karena diimplementasi terjadi suatu hal atau lain sebab yang bisa menghambat atau menghambat terjadi tercapainya target yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi di situ ya. Jadi P1, P2, P3 kita akan belajar tentang pengendaliannya ya. Mungkin dari konsep awalnya dulu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengawasan dan pengendalian itu kalau kita kadang-kadang kita misalnya menyebutkan hanya pengawasan saja itu masih kurang ya. Makanya yang lengkapnya itu kita menyebutkan pengawasan, pengendalian, mungkin penilaian juga boleh disebutkan gitu ya. Tapi esensinya penilaian itu sudah masuk di pengawasan. Atau Bapak Ibu menyebut penilaian itu sama dengan evaluasi, sama ya. Namun di evaluasi kita sudah ada kegiatan pengawasan maupun pengendaliannya juga gitu ya. Gitu. Jadi dalam bahasa Inggris penyebutannya singkat, controlling ya. Jadi di kata controlling itu sendiri sudah mengandung unsur pengawasan, pengendalian maupun penilaian ya. Atau kalau zaman dulu kita sebut wasdal atau yang sekarang kita kadang-kadang menyebutnya monep ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah sering kalau apalagi yang Bapak Ibu dari instansi pemerintah ya. Nah, di pengawasan pengendalian ini sendiri, ini merupakan satu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi yang kita susun sebelumnya maupun tujuan manajemen yang sudah kita susun, kita rencanakan di Renstra ya mungkin ya. Nah itu
bagaimana kita mengawal untuk pencapaian tujuan tadi bisa tercapai dengan baik ya. Jadi di situ kita bisa di kegiatan pengawasan pengendalian kita melakukan aktivitas, kita mengoreksi penyimpangan mungkin yang terjadi dibandingkan dengan rencana kerja standar yang sudah kita susun sebelumnya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, slide-nya tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau di paparan ini kurang jelas, bisa nanti dilihat dari slide yang sudah dikirim ya. Nah, di situ. Jadi di aktivitas pengendalian ini, pengawasan pengendalian ini, kita akan mengoreksi penyimpangan hasil yang dibandingkan dengan rencana kerja yang sudah kita tentukan di awal. Jadi pada waktu perencanaan, Bapak Ibu akan menyusun target gitu ya. Nah, di situ target bisa kita sesuaikan dengan mungkin standar yang ada, atau misalnya kalau standarnya terlalu tinggi, mungkin bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita pada saat tersebut gitu ya. Biasanya kita menyusun target kerja itu sesuai dengan mungkin sasaran, mungkin kemampuan sumber daya yang ada di kita gitu ya. Atau kalau kita mau ideal, silakan menyusun target sesuai dengan standar yang berlaku. Biasanya kita akan melihat dari Kementerian Kesehatan di situ ya. Nah, kemudian di pengawasan itu sendiri biasanya mungkin kalau kita menilik bahasa monitoring itu, kita melihat adanya pemantauan terhadap aktivitas yang berjalan di suatu organisasi ya. Kemudian bisa kita bedakan dengan pengendalian itu, kalau pengawasan atau monitoring itu hanya memantau, belum ada tindakan eksekusi untuk intervensi memperbaiki. Nah, sedangkan di pengendalian, kegiatan pengendalian, kita sudah ada memiliki wewenang untuk turun tangan memperbaiki temuan yang kita dapatkan di lapangan sehingga bisa kita perbaiki sebagaimana mestinya ya. Jadi di situ bedanya monitoring dan evaluasi. Jadi monitoringnya pemantauan, kemudian pengendaliannya kita sudah ada actionnya gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas menilai, tapi kita sudah mempunyai action untuk mengintervensi jika misalnya ada temuan ketidaksesuaian dengan pedoman, ketidaksesuaian dengan rencana sebelumnya, gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kalau seorang pemimpin biasanya mereka akan menjalankan fungsi pengawasan pengendalian ini dengan berbagai cara. Mungkin mereka bisa menggunakan pemantauan secara langsung, peninjauan secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Nah, makanya di proses pengamatan di pengawasan ini pelaksanaannya mencakup seluruh organisasi yang ideal untuk menjamin pekerjaannya tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian juga di pengawasan ini kita menilai sesuai dengan standar tadi yang saya sebutkan tadi ya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kalau di controllingnya baru kita ada penindaklanjutan dari hasil temuan tadi yang saya sebutkan action tadi ya. Nah, walaupun sebenarnya kadang-kadang ketika kita melihat suatu pekerjaan itu belum mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya atau kita mengalami kegagalan ini, saya rasa mungkin pernah juga Bapak Ibu ya, kita sudah merencanakan dengan baik, kemudian masih terdapat ketidaksesuaian dengan rencana sebelumnya. Memang mungkin dari pelakunya mungkin yang tidak mengerjakan sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan SOP yang ditentukan sebelumnya, atau juga bisa karena faktor yang ada yang berada di luar lingkungan, yang berada di luar diri si pelaksana gitu ya. Faktor lingkungan itu juga bisa berpengaruh ketika pekerjaan kita lakukan, mungkin seperti kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan penyuluhan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, namun ternyata masyarakatnya tidak datang misalnya kan, itu kan bukan di luar terjadi di luar kekuasaan si pelaksana program tadi gitu kan. Akibat hal tersebut terjadi akibat pengaruh dari luar yang mungkin di luar jangkauan intervensi si pelaksana tadi ya, sampai ke hal-hal yang besarnya
bisa kegagalan tadi terjadi karena adanya bencana gitu ya. Jadi post major. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan mungkin ketika kita melaksanakan kegiatan terjadi kegagalan untuk mencapai target atau sasaran karena hal-hal di luar si pelaksana. Walaupun kalau kita memperhatikan manajemen, itu harusnya kita mulai dari inputnya kita perbaiki, prosesnya kita laksanakan dengan sesuai baik, dengan ketentuan yang ideal, gitu kan, sesuai dengan pedoman SOP-nya atau petunjuk teknisnya. Nah, insya Allah akan menghasilkan keluaran yang juga bagus, gitu ya. Nah, kalau yang kita konsep paling mudah untuk melakukan pengawasan pengendalian, biasanya kita menggunakan konsep pendekatan sistem ya. Ini WHO sejak tahun sebelum tahun 1982 itu sudah menggunakan pendekatan sistem tadi untuk membuat suatu konsep pengawasan pengendalian itu mulai dari itu tadi inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana maupun di keluarannya. Nah, mungkin ada masih yang belum biasanya kan kita melakukan pengawasan itu di akhir gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan pengawasan pada tahap perencanaan itu kita sudah melakukan pengendalian ya. Jadi pengendalian di awal itu bisa kita melihat kesesuaian menyesuaikan sumber daya dengan target yang akan kita capai. Itu kita sudah melakukan tahap pengendalian. Atau kita membuat standar-standar kerja, itu merupakan salah satu tindakan pengendalian yang nantinya, pengawasan pengendalian yang nantinya akan kita jadikan koridor-koridor bagaimana pelaksanaan yang ideal di lapangannya nanti ya. Nah, ini konsep yang saya sampaikan mungkin secara general, karena ada kalau di puskesmas ya, P3-nya, pengawasan pengendalian dan evaluasi. Nah, kenapa pentingnya pengawasan? Tentu mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa pengawasan pengendalian itu kita perlukan karena lingkungan di sekitar kita tidak statis ya. Apalagi dengan adanya perubahan globalisasi, kemudian perubahan teknologi yang digunakan, perubahan ilmu pengetahuan yang sangat cepat sekali saat ini gitu ya. Jadi perubahan kondisi lingkungan akan kita bekerja bukan di ruangan yang seperti di laboratorium gitu ya, yang kondisi-kondisinya sudah kita ketahui dan sudah bisa kita kontrol gitu ya. Beda ya. Kalau di masyarakat atau di lingkungan real, kita akan menghadapi perubahan-perubahan lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat, lingkungan kebijakan yang mungkin pada saat itu mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tuh. Maupun ketika terjadinya kompleksitas organisasi, organisasi yang kecil akan berbeda kompleksnya dengan yang organisasi yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya puskesmas dibandingkan dengan Kementerian Kesehatan, tentunya kompleksitas organisasinya akan lebih besar yang Kemenkes tadi gitu ya. Sehingga perlunya kita melakukan pengawasan pengendalian pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat kompleks tadi ya. Kalau pekerjaannya sederhana, si pemimpin bisa melakukan pengawasan pengendalian itu dengan mudah, apalagi kegiatan yang rutin gitu ya. Jadi istilahnya sudah bisa melihat kebiasaan bagaimana pelaksanaan kegiatan di situ, rutinitas yang berjalan, sehingga bisa melakukan pekerjaan tadi dengan normal, mungkin tanpa diawasi sudah bisa berjalan dengan normal. Tuh, beda lagi kalau dia pekerjaannya kompleks, lain kan effort untuk pengawasannya atau kesesuaian dengan peraturan yang berlaku itu juga akan mengalami kesulitan tersendiri pastinya. Kemudian kenapa perlunya pengawasan? Tentunya untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan. Karena perlu kita ketahui kadang-kadang karyawan atau staf mereka biasa melakukan pekerjaan. Ada orang yang tekun tanpa diawasi sudah tekun gitu kan. Tapi ada juga orang yang perlu diawasi baru bisa bekerja dengan tekun atau dengan sesuai pedoman gitu ya. Jadi makanya perlunya ada pengawasan tersebut untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan. Mungkin di sinilah kadang-kadang kita
ada beberapa kecenderungan di negara-negara maju itu mereka menggunakan teknologi komputer, teknologi yang di robot gitu ya, yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tadi untuk minimalkan kesalahan-kesalahan. Karena kalau orang mungkin kalau kondisinya stabil bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan ritmenya yang sebelumnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kondisinya tidak pitch ya, itu bisa mengganggu ritme kerjanya, mengganggu konsentrasinya, sehingga bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang banyak. Sehingga perlu pengawasan, perlu mandor gitu ya. Kemudian alasan lainnya pentingnya pengawasan karena kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Nah ini tadi, kalau pekerjaannya simple, si manajer mudah untuk mengawasi. Tapi kalau pekerjaannya kompleks, dan banyak, apalagi perlu pengawasan secara langsung yang turun ke lapangan. Nah tentunya memerlukan waktu dan tenaga yang besar gitu kan. Sehingga si manajer perlu mendelegasikan sebagian tugasnya ke bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan tadi gitu ya. Tuh, sehingga kalau didelegasikan pekerjaan tadi kan istilahnya bisa menimbulkan kalau yang si manajernya ada ketidakpercayaan sehingga perlu adanya pengawasan, perlu dilihat terus gitu ya. Atau pentingnya pengawasan ini karena faktor komunikasi. Kadang-kadang ada komunikasi yang mungkin miskomunikasi sehingga interpretasinya berbeda ya. Sehingga perlu dilihat, oh ini nyambung nggak informasi yang disampaikan gitu ya. Jadi harus dilihat ke lapangan langsung atau melihat dari laporan ya. Maupun bisa juga karena untuk menilai informasi yang disampaikan dan kemudian mengambil tindakan korektif ya. Jadi kadang-kadang mungkin informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Nah ini perlu ditinjau sekali-sekali oleh si manajer sehingga ketika adanya temuan mungkin yang beda dari laporan itu bisa diambil tindakan korektifnya ya. Nah karena ada 3 tipe kepatuhan atau 3 tipe orang yang bagaimana mereka patuh terhadap peraturan tadi, mulai dari yang paling rendah itu adalah compliance ya. Jadi compliance ini adalah tipe orang yang patuh terhadap suatu peraturan itu karena takut hukuman. Tuh, jadi misal kalau di lampu merah gitu kan mungkin ada beberapa orang yang baru pasang helm gitu kan. Kenapa mereka baru pasang helm ketika berada di simpang gitu kan, persimpangan? Karena biasa ada polisi di situ, mereka takut dihukum. Nah, itu adalah tipe orang yang compliant, tingkat kepatuhannya baru compliant. Jadi patuh itu hanya karena takut pada hukuman. Ada lagi tipe identification ya. Nah, jadi di situ seseorang yang patuh terhadap peraturan itu karena merasa tidak enak, merasa lain daripada orang yang lain gitu kan. Jika melakukan kesalahan takut beda dengan temannya gitu kan. Nah, ini belum murni kepatuhannya itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi kalau disebut ikut-ikutan ya bisa ya. Yang paling ideal tingkat kepatuhan seseorang itu adalah sudah di level internalization ya. Jadi karena kesadarannya sendiri melakukan menggunakan helm karena untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri gitu kan. Jadi bukan karena ada di jalan itu karena ada sering Pak polisi yang jaga jadi pakai helm gitu kan. Tapi karena memang kesadaran dari dirinya sendiri untuk mematuhi peraturan yang ada. Nah, pengawasan pengendalian kalau ketemu pada orang yang level kepatuhannya compliant ya tentu ini perlu adanya tipe pengawasan mungkin secara langsung gitu ya. Nah, karena harus ada mandornya, harus ada pimpinannya, manajernya yang berada di situ baru mereka akan patuh gitu ya. Tapi kalau ketemu tipe karyawan yang sudah tingkat kepatuhannya internalisasi, nah ini enak si manajernya. Karena mereka tanpa diawasi oleh si pimpinan mereka sudah patuh, sudah mengikuti alur kerja yang sesuai standar gitu ya. Jadi di situ ya. Jadi beda-beda beda-beda tipe karyawan yang ada di situ, tipe-tipe anggota yang ada di situ akan menentukan bagaimana pengawasan pengendalian yang akan dilakukan.
Tuh. Sedangkan maksud dan tujuan pengawasan pengendalian itu sendiri bisa kita ada beberapa hal di sini yang bisa Bapak Ibu lihat. Biasanya yang paling sering kita lakukan maksud dari pengawasan tadi adalah kita akan melihat pekerjaan tadi sesuai atau tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Apakah berjalan tidak berjalan dengan lancar, bisa. Maupun kemudian memperbaiki kesalahan, mungkin kemudian mengetahui penggunaan budget yang telah ditentukan, maupun mengetahui pelaksanaan tadi sesuai tidak dengan standar yang ditetapkan, maupun biasanya kita untuk menilai hasil pekerjaan dibandingkan dengan standar atau target awal yang sudah kita susun sebelumnya, Bapak Ibu ya. Kalau ibaratkan dengan puskesmas, biasanya kita melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian ini melalui lokakarya mini katanya ya, atau rapat bulanan dan lain. Itu sebenarnya salah satu cara. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, bisa Bapak Ibu lihat. Kalau kita lihat di sini berdasarkan jenisnya, ya, dari aspek waktunya, pengawasan itu bisa bersifat preventif dan represif ya. Bisa dilihat di sini. Pengawasan preventif itu sebelum kegiatan berjalan. Bisa melalui namanya pengawasan sebelum ya, kegiatannya belum, kegiatan penyuluhannya belum misalnya ya. Nah, kita melakukan kegiatan pengawasan preventif dengan cara bisa membuat pedoman aturan yang bisa menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan tersebut gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan pengawasan. Kita sudah menyusun role apa yang harus ditaati oleh si pelaksana program atau pelaksana kegiatan, itu kita sudah melaksanakan kegiatan pengawasan preventif sebelum ya. Atau kita membuat SOP, mengadakan sosialisasi gitu kan. Apa-apa saja yang perlu kita lakukan dengan benar. Sebenarnya itu sudah melakukan pengawasan pengendalian preventif. Kemudian pengawasan pengendalian secara represif ini setelah kegiatan selesai. Kalau preventif itu adalah pencegahan, kalau represif itu adalah penindakan. Nah ini biasanya ini dilakukan ketika selesai kegiatan, kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan sehingga di situ disebut sebagai penindakan ya. Tuh. Kemudian tadi kalau pengawasan ada lagi nih, ini masih kurang ya. Pengawasan langsung dan tidak langsung, Bapak Ibu ya. Jadi pengawasan langsung tidak langsung tadi kalau misalnya yang langsung itu akan terjun langsung ke lapangan, melihat langsung pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau anggota organisasi, bagaimana mereka melaksanakan kegiatan, bagaimana step by step-nya, apakah mereka memang sudah sesuai SOP, jadi terjun langsung ke lapangan ya, seperti mandor lah ya, jadi begitu ya, atau kalau di rumah sakit supervisor ya, jadi supervisor ke lapangan gitu ya untuk melihat bagaimana pekerjaan tadi berjalan dengan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Ada lagi selain yang pengawasan langsung tadi, pengawasan tidak langsung. Nah, kalau pengawasan tidak langsung ini kita lakukan dengan cara tadi melalui rapat bulanan, melalui melihat catatan yang disampaikan oleh karyawan, melalui melihat laporan mungkin yang hal-hal yang kita mintakan ke top manager, level manager di bawahnya. Kan ada top manager, ada middle manager, ada lower manager. Nah, top manager bisa menagih pekerjaan dari si middle manager gitu kan, sehingga dia berjenjang menerima laporan yang sudah disampaikan secara tertulis. Karena biasanya kalau melaksanakan pengawasan secara langsung itu perlu waktu dan tenaga, sehingga perlu juga dilakukan dengan metode pengawasan tidak langsung dengan melakukan observasi laporan-laporan yang disampaikan ya. Bisa laporan harian, bulanan, triwulan ya. Tuh.
Kemudian pengawasan dari segi objek. Ini ada lagi jenis pengawasan dari segi objek. Ini kita menyesuaikan apa objek pengawasan yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin kalau yang paling sering misalnya kalau di keuangan itu SPI, itu kita sering melihat yang dominan sekali mereka awasi adalah bidang keuangan. Jadi aktivitas pengawasan objeknya bidang keuangan. Walaupun sebenarnya pengawasannya untuk objeknya itu banyak ya. Bisa pekerjaannya, bisa mungkin mutu dari layanan, bisa kegiatan administrasi yang dilaksanakan, gitu ya. Jadi sesuai apa objek kita pada waktu tersebut ya. Kemudian kalau tadi dari hal yang kita amati, sekarang dari si pengawasnya ya. Jadi pengawasan dari segi si subjek pelaku pengawasan. Bisa pengawasan internal jika dilakukan oleh orang yang berada di organisasi tersebut ya. Sering kalau di puskesmas itu adalah pengawasan oleh kepala puskesmasnya, itu disebut pengawasan internal. Kemudian ada lagi pengawasan eksternal, kalau di puskes tadi dicontohkan dengan pengawasan dari dinas kesehatan. Walaupun seperti itu, ada lagi sebenarnya konsep untuk pengawasan internal dan eksternal ini dari aspek hukum. Sebenarnya SPI, kemudian Irjen, BPK, itu sebenarnya masih pengawasan internal. Karena dia berada di fungsinya adalah membina ya. Jadi bukan hanya menindak, tapi fungsinya adalah membina. Kalau yang eksternal menurut konsep hukum itu kita sudah masuk ke KPK gitu ya. Ya, yang eksternal BPK dan KPK. Kalau yang internal tadi Irjen ya, Irjen SPI ya. Nah ini bisa dilihat ya. Pengawasan internal adalah auditornya internal, bisa dari organisasi, kalau yang puskesmas tadi ya. Tapi dalam lingkup yang real secara hukum, SPI, Irjen, BPKP, beda ya. BPKP itu masih internal, sedangkan BPK itu sudah eksternal ya. Memang kalau yang Bapak Ibu sering terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, kita sering berhubungan dengan yang namanya pengawasan ini ya, SPI, Irjen, kan ada pengawasan mereka untuk melihat bagaimana proses pengadaan yang berada di instansi Bapak Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dipending ya Bapak Ibu ya, bisa dicatat dulu apa yang Bapak Ibu tanyakan, nanti kita ada sesi diskusi dan jawab ya. Nah, tadi pengawasan internal dan eksternal, selanjutnya pengawasan preventif dan represif. Ini tadi sudah saya jelaskan, kalau preventif itu pencegahan, ternyata membuat perencanaan dan budget itu juga merupakan pengawasan preventif ya, karena kita sudah membatasi koridor-koridor kita untuk kesesuaian mata anggaran paling tidak ya. Nah, di sini pengawasan represif penindakan bisa menggunakan beberapa alat melihat laporan kegiatan, bisa juga melihat dari budget. Kalau secara langsung dengan melakukan peninjauan dari hasil kegiatan. Beda lagi, ada lagi pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Tadi kalau pendahuluan sama dengan yang preventif, yang represif bisa kita lihat kalau pelaksanaannya itu setelah kegiatan selesai pada akhir kegiatan jadi ya, maupun ada lagi pengawasan concurrent ya, jadi pada saat pekerjaan dilaksanakan ini yang dilakukan mandor ya, jadi pengawasan concurrent. Nah, ada lagi pengawasan tadi yang saya sebutkan langsung dan tidak langsung, mungkin di sini identik dengan aktif dan pasif. Kalau aktif itu secara langsung melihat ke lokasi pekerjaannya, apa yang dilakukan oleh si tenaga tadi, karyawan yang kita yang mereka lakukan di kegiatan pengawasan tersebut, mau kegiatan yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian di pengawasan pasif,
kita melalui dokumen-dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan dengan resmi ya. Jadi bukti-bukti yang relevan. Nah, lanjut Bapak Ibu. Untuk langkah-langkah pengawasan pengendalian itu sendiri, jadi kalau kita melakukan suatu pekerjaan, nah pengawasan pengendalian ini juga merupakan suatu pekerjaan ya. Jadi perlu adanya step by step untuk melakukan perencanaan dari kegiatan pengawasan pengendalian itu sendiri. Kalau secara umum kita melakukan 4 kegiatan ini, menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur. Ini dilakukan ketika perencanaan kegiatan pengawasan. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah sakit sudah familiar dengan SPI. Nah, jadi kalau SPI itu kan pekerjaannya adalah pengawasan, mungkin pengendalian juga ya. Nah, SPI itu mereka juga membuat perencanaan kegiatan pengawasan mereka, pengawasan pengendalian tersebut, menentukan standar, membuat metode apa yang akan mereka gunakan. Ya. Ini sama sebenarnya. Di sini juga ada 5. Di sini ada 5 penetapan standar lain. Ini juga sama ya, penentuan pelaksanaannya itu ya. Jadi penentuan standar, kemudian metode yang akan dilakukan, kapan pelaksanaan pengukuran pengawasan, kapan, di mana waktunya, siapa yang akan diawasi, apa saja objeknya, kapan gitu ya, apakah perlu disurati atau mendadak gitu kan. Nah, di situ di kegiatan perencanaan ya. Jadi di awal menentukan standar dan metode ini yang sudah kita putuskan. Nah, tuh. Kemudian kalau kita sudah jelas bagaimana pelaksanaan kegiatan pengukuran pelaksanaan pengawasan tadi, tahap berikutnya kita melakukan pengukuran prestasi kerja atau program yang akan kita nilai ya. Bisa misalnya tadi, kalau misalnya kegiatannya secara langsung, mungkin pengukurannya dengan melihat secara langsung kegiatannya. Tapi kalau dilaksanakan secara tidak langsung, kita mengukur prestasi kerja dengan melihat dokumen-dokumen laporan kegiatan yang sudah dikerjakan oleh audite ya. Tuh. Kemudian menganalisis, langkah berikutnya menganalisis apakah prestasi kerja tadi sudah memenuhi syarat atau belum. Itu kita makanya perlu standar, mungkin ada standar yang ideal silakan, tapi bisa juga standarnya ditentukan oleh, kalau yang internal ditentukan oleh organisasi tadi, bagaimana prestasi kerjanya, bagaimana kesesuaian dengan pedoman, aturan, apalagi kalau kegiatan pengadaan tadi ya. Biasanya mereka akan melihat step by step apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan tadi sesuai dengan aturan Perpres yang terbaru ya. Kalau kalau tidak sesuai dengan ketentuan dari Perpres itu bisa menjadikan bahan temuan bagi si auditor tadi. Kemudian bisa dilanjutkan mengambil tindakan korektif. Yang ini slide berikutnya juga sama sebenarnya. Tadi yang penetapan standar, penentuan pelaksanaan pengukuran, ini satu kegiatan yang dilakukan di awal si auditor mau melakukan kegiatan, waktu merencanakan kegiatan pengawasan itu seperti apa. Pelaksanaan, kita lihat satu-satu ya. Nah ini. Ketika melakukan penentuan standar yang akan kita gunakan sebagai patokan penilaian, si auditor akan menetapkan tujuan apa pengawasan tersebut, sasarannya siapa, kuotanya, targetnya, tuh ya. Memang lebih khusus biasanya kita melihat ke pedoman ya, ketentuan yang ada di pedoman. Nah, atau mungkin bisa kalau kita memiliki standar kategori 3 ini, mungkin standar fisiknya kita tentukan ya. Biasanya kalau kita melihat tadi pengadaan barang tadi, kalau kita melakukan pengawasan, apakah fisiknya bagus gitu ya? Apakah fisik barang yang kita beli itu kualitasnya bermutu gitu ya?
Atau bisa dari aspek jumlahnya. Kalau misalnya yang direncanakan dibeli 10 komputernya gitu kan, nah harusnya secara fisik kita tentukan jumlahnya berapa, kuantitas produknya seperti apa, sehingga kalau kita menentukan kualitas sebagai patokan standar evaluasi atau standar penilaian ketika melakukan monet tadi, si auditor harus memiliki kemampuan, paling tidak dia mempunyai tim ahli untuk menilai kualitas produk tersebut gitu ya. Tuh, sehingga kalau kita melihat kualifikasi tenaga auditor tadi mungkin memiliki keterbatasan dalam penilaian suatu kegiatan, itu sering kita temui ya. Sehingga di tim auditor itu bisa membentuk tim tim ahli lah ya istilahnya ya, yang menguasai bidang-bidang di proyek tersebut ya. Bisa juga bentuk standarnya dalam hal moneter, dalam hal biaya. Bisa juga dalam hal waktu ya. Kalau kualitas produk biasanya kita juga mengacu ke pedoman yang terstandar ya. Misalnya kalau komputer yang bagus, misal ditentukan di perencanaan sebelumnya speknya seperti apa di HPS-nya. Nah, harusnya pada waktu selesai kegiatan pengadaan, kualitas produknya sesuai dengan spek awal yang direncanakan oleh si audite. Ini yang perlu detail ya kadang-kadang ya. Yang kedua, penentuan pelaksanaan pengukuran. Bisa kita melihat tadi kapan waktu pelaksanaannya, berapa kali, kapan, kemudian bentuknya seperti apa, menggunakan form apa yang akan kita lihat, tinjau ya. Apakah laporan keuangan, apakah laporan kegiatan, apakah melalui peninjauan langsung, atau juga bisa melalui telepon di situ ya. Kemudian who-nya, departemen mana yang akan kita tinjau, departemen mana yang akan kita lakukan pengawasan. Namun ketika kita menentukan yang akan kita ukur, seharusnya kita membuat standar atau memilih metode yang mudah dilakukan. Karena kadang-kadang si auditor kan bukan dia sendiri ya. Auditor terdiri dari beberapa tim yang untuk mempermudah pekerjaan, apalagi kalau organisasinya luas, sehingga untuk memudahkan melakukan kegiatan pengawasan, semua anggota auditor harus memahami bagaimana cara melaksanakan kegiatan pengawasan itu sendiri. Dan tentunya efisiensi, tidak mahal ya. Kalau pengawasan dilakukan menggunakan CCTV yang online ke semua ruangan, mungkin memerlukan effort biaya yang mungkin tidak kecil ya. Atau misalnya kalau Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan ke puskesmas kan perlu biaya ya, sehingga mereka bisa menentukan pengawasan yang lebih efisiensi dengan melihat laporannya, sehingga dapat dijelaskan kepada si pelaksana pengawasan ya, atau auditor yang mungkin mereka memiliki banyak tim. Langkah yang ketiga ketika melakukan kegiatan pengawasan itu adalah pelaksanaan dari kegiatan pengukuran itu sendiri ya. Tekniknya bisa mungkin kalau perlu berulang-ulang silahkan, tapi juga seperti kita kalau mengukur suatu ketika mengukur suhu misalnya kan, mungkin perlu 1 atau 2 kali mengukur suhu tadi biar kita validitasnya yakin dipercayai, karena kadang-kadang mungkin alat yang digunakan yang lagi rusak. Jadi kalau misalnya 2 kali diukur itu nilainya mendekati gitu kan, nah berarti benar gitu ya. Tapi kalau sekali mengukur suhu badan ada yang 35, ada yang 40 kan, nah berarti mungkin ada validitas atau reliabilitas alat ukur yang kita gunakan itu tidak tepat ya. Tuh, jadi makanya perlu kalau kita melakukan kegiatan pengecekan seperti itu, kita melakukan bisa idealnya kalau misalnya 2 kali pengukuran ya. Nah, teknik pelaksanaan kegiatan pengukuran bisa Bapak Ibu lakukan melalui observasi, tadi yang saya sebutkan secara langsung ya, bisa melalui laporan-laporan,
metode otomatis ini kalau misalnya melalui komputer atau melalui dibantu robot, nah tentu mahal gitu kan kalau kita membuat robot ya. Maupun melalui pengujian di sampel saja ya. Makanya kalau di keuangan itu, Irjen itu kadang-kadang mereka tidak semuanya sempat mereka teliti nilai ya. Mereka hanya menguji dengan sampel beberapa saja yang mungkin dinilai sudah mewakili secara keseluruhan yang ada di organisasi tersebut ya. Kadang-kadang kan mereka tidak turun setiap tahun ke organisasi kita, jadi mereka muter gitu ya, dipilih mana yang mungkin ada temuan, ada kecurigaan temuan sehingga mereka turun ke lokasi tersebut. Kemudian tahap yang keempat adalah membandingkan temuan yang kita sudah amati tadi, sudah kita catat tadi dengan standar yang berlaku. Bisa dengan perencanaan yang sebelumnya sudah disusun, bisa dengan standar yang paling ideal ya. Jika terjadi penyimpangan, kita bisa melakukan analisis apa penyebab penyimpangan tersebut, kemudian tentunya bagaimana rekomendasi selanjutnya yang bisa dilakukan ya. Sehingga sebenarnya laporan temuan dari si auditor itu sendiri sebenarnya bukan hanya temuan kesalahannya ada satu, bukan hanya itu saja sebenarnya, tapi bisa disampaikan laporan identifikasi mengapa penyimpangan atau ketidaktercapaian tadi atau kegagalan tadi atau hasil capaian kerja tadi masih kurang atau tidak ideal ya. Sehingga bisa disusun rekomendasi pemecahan masalah atau intervensi untuk menanggulangi hal-hal yang masih belum ideal mencapai target di rencana sebelumnya. Ini di penilaian atau analisis ya. Kemudian, nah setelah kita menganalisis, kita bisa mengetahui, oh ini kurang, oh ini salah, oh ini tidak sesuai. Sehingga kita perlu melakukan tindakan koreksi bagi si manajer tadi bisa melakukan tindakan, mungkin kalau bisa dirubah pada saat itu, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kegiatannya sudah kita awasi atau kita kendalikan, kita monep ketika sudah akhir ya, itu apalagi waktunya sudah mepet gitu kan, sehingga kita akan kesulitan untuk merubah, memperbaiki saat itu ya. Itu biasanya hasil monet tersebut kita jadikan masukan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang ya. Di tindakan koreksi ini ya. Atau kalau temuannya berupa kesalahan administrasi, mungkin bisa kalau bisa disusulkan ya silakan dilengkapi. Kadang-kadang kurang surat, kadang-kadang kurang tanda tangan, kurang cap misalnya. Nah, itu bisa kita sesuaikan kalau masih ditemuan oleh auditor internal ya. Masih bisa diperbaiki untuk kesalahan administrasi tadi. Nah, ada lagi kalau misalnya tindakan koreksinya mengubah standar di awal-awal tadi ya. Kalau kita pengawasannya pada preventif ya. Kadang-kadang kan kita menyesuaikan, ketika menyusun standar kita menyesuaikan kemampuan kita, kemampuan organisasi. Kalau standarnya mungkin tinggi, misal 80%, tapi kita melihat baseline data yang tercapai, yang sudah tercapai di kita, mungkin misalnya baru 50% gitu kan, kita akan kesulitan tentunya mencapai standar 80% tadi ya. Kalau memang masih bisa diturunkan, mungkin bisa kita mengubah standar ya. Kemudian bisa tindakan koreksi yang dilakukan dengan mengubah pelaksanaan pengukurannya. Tadi kalau misalnya hanya sekali didapatkan angka yang tidak akurat kan, nah mungkin kita perlu pengukuran 2 kali gitu kan. Mungkin alatnya yang rusak, berarti perlu divalidasi alatnya kan. Atau dengan yang paling ekstrim kita mengganti sistem pengukurannya. Misal kalau mengukur tinggi badan, ternyata banyak berat badan anak-anak ini rata-rata misalnya di bawah ideal. Ternyata menggunakan timbangan menimbang bayi dengan timbangan berat badan orang dewasa kan. Berarti
alatnya yang perlu kita ganti, sistem pengukuran yang perlu kita ganti ya. Sehingga alatnya tadi kita pilih yang sensitif, bisa mengukur apa yang akan kita ukur. Atau yang paling bisa juga kita lakukan, mengubah cara analisis atau interpretasi. Kadang-kadang yang kita lakukan adalah mencari standar pedoman, mungkin dari Kemenkes, mungkin dari WHO gitu ya. Jadi kita melihat berbagai sudut pandang untuk interpretasi yang kita sampaikan ya. Nah, kadang-kadang kita mengubah cara interpretasi ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misal, kadang-kadang pada suatu kondisi yang ada di masyarakat, angka kejadian angka kejadian DBD-nya di wilayah tadi paling tinggi gitu ya, misal di puskesmas A itu paling tinggi. Tapi ternyata kalau kita bandingkan dengan angka kejadian DBD mungkin di puskesmas lain, ternyata di wilayah tadi mungkin hampir sama gitu ya. Mungkin di beda provinsi gitu kan. Jadi kita bisa menginterpretasikan, oh ternyata kalau beda kondisi geografis ternyata beda hasil capaian atau angka kejadiannya gitu kan. Jadi kita menginterpretasi dari berbagai sudut pandang yang bisa memperkuat bahwa kemungkinan ada faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan tadi. Nah, di sini perlu kemampuan multidisiplin ilmu untuk kita melihat dari berbagai perspektif sehingga analisis pengawasan pengendalian maupun rekomendasi yang akan kita susun nanti bisa ideal dan bisa kita terapkan implementasikan di program kegiatan tersebut ya. Oke, baik. Cukup slide dari saya itu saja Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita bisa melakukan tanya jawab setelah ini ya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan.